Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allati tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah insyaallah kita akan melanjutkan baca kitab Riyadhus Shalihin dan masuk atau masih di dalam pembahasan tentang bab taqwa, bab tentang ketakwaan. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Qala Syarih Al-Utsaimin rahimahullah fa amarallahu bi amrayni bi taqwallah wa ayyakula al-insanu qawlan sadida ay sawaban. Di ayat ini ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, ini termasuk salah satu ayat di antara yakni ayat-ayat yang biasa dibaca di khutbatul hajah. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ini kalau kita lanjutkan. Wahai orang-orang yang beriman, sekali lagi ini Allah menyeru pada orang-orang beriman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah. Ini fi'il amr. Wa qulu qawlan sadida. Ini juga fi'il amr. Dan ucapkanlah ucapan yang benar. Ucapkanlah ucapan yang benar. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka di setelahnya Allah Ta'ala berfirman yuslih lakum. Ini jawabu tolab. Tolab itu perintah. Jadi bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan ucapkanlah oleh kamu sekalian ucapan yang benar. Yuslih, ini jazm dalam bahasa Arab. Yuslih lakum, niscaya Allah akan memperbaiki yakni untuk kalian amal-amal kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ini. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka faqad faza fawzan 'azima, maka sungguh dia telah beruntung dengan keuntungan yang sangat besar, yaitu dimasukkan ke dalam surga, diselamatkan dari api neraka. Maka di sini Allah Ta'ala memerintahkan dua perkara. Yang pertama untuk bertakwa kepada Allah, dan yang kedua untuk mengucapkan ucapan yang benar, yaitu sawaban. Yang telah dibahas tentang takwa. Adapun ucapan yang sadid, yang tepat, yang benar, bahwa al-qaulu shawab, yaitu ucapan yang benar. Shawab itu tepat dan benar. Apa itu? Wa huwa yashmalu kulla qaulin fihi khairun sawa'un kana min dzikrillah aw min talabil ilmi aw minal amri bil ma'ruf
wa nahyi anil munkar au minal kalamil hasan allati yastaslibu bihi al-insanu mawaddatan nasi wa mahabbatahum au ghairu dzalika. Ucapan yang benar ini mencakup setiap ucapan yang di dalamnya terdapat kebaikan. Mencakup. Wa qulu qaulan sadida, ucapan yang benar. Maksudnya apa? Ini mencakup yaitu setiap ucapan yang di dalamnya terdapat kebaikan. Baik itu berupa zikir kepada Allah, jelas. Zikir kepada Allah, zikrullah, ini kebaikan semuanya. Entah subhanallah atau alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, atau la haula wala quwata illa billah. Nah, ini semuanya apa? Min dzikrillah. Atau min talabil ilmi, atau yaitu ucapan dalam rangka untuk menuntut ilmu, atau berupa amar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh orang berbuat yang baik dan mencegah yang mungkar. Atau termasuk juga ucapan-ucapan yang hasan, ucapan yang baik, yang dengan itu manusia bisa mendapatkan apa? Kasih sayang dari manusia, yang mencintai mereka atau kecintaan dari mereka dan yang semisalnya. Dan ini terkumpul di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikumpulkan oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan ucapan yang baik atau diam. Dan hal lawan dari itu adalah al-qaul ghairu sadid. Jadi lawan dari qaulan sadida ya qaulan ghairu sadid, ucapan yang tidak benar. Qaul ghairu sadid ucapan yang tidak tepat, yang tidak benar. Mungkin dari sisi isinya enggak benar, atau mungkin dari sisi tempatnya. Ucapan ini seharusnya enggak tepat kalau diucapkan dalam kondisi semacam ini gitu. Ini bisa bermakna tidak benar dari sisi mungkin isinya atau juga dari sisi apa? Tempatnya, posisinya. Amma fi maudhi'ihi bi ayyakuna kalaman fakhisan yastamilu ala sabbi wa syatmi wal ghibati wan namimati wa ma asbahu. Adapun dari sisi ucapan yang tidak benar, yang tidak tepat dari sisi isinya, yaitu menjaga apa? Ucapan yang jorok. Fahisyah itu ucapan yang jorok, ucapan yang jelek, kotor, yang mencakup termasuk as-sabbu, mencela, mencaci maki, ghibah, namimah dan semisalnya. Masuk di dalam jadi ucapan yang tidak benar. Masuk di situ. Jadi tidak benar maksudnya tidak baik. Ucapan tidak baik. Ghibah itu contohnya ghibah. Ghibah itu orang misalkan menggibah itu yang diomongkan itu A menggibah B. Yang diomongkan oleh A itu benar apa enggak? Bisa jadi benar. Maka itu ghibah. Maka Nabi mengatakan ketika bersabda, al-ghibatu itu zikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan tentang saudaramu bima yakrahu, dengan sesuatu yang tidak dia sukai. Kalau dia tahu, dia mendengar, dia enggak suka, maka itu ghibah. Dikatakan ghibah karena ketika dia omongkan tentang dia enggak ada di situ. Kalau orangnya ada di situ enggak ghibah lagi. Karena orangnya ada, mungkin bisa mencela atau mencaci maki, mengolok kan itu. Ini ghibah. Terus para sahabat bertanya, Rasulullah, kalau yang kami ucapkan ada pada dirinya gimana? Kita enggak buat-buat, memang dia itu gitu gimana? Maka Nabi mengatakan, apabila yang kalian ucapkan itu ada padanya, maka itulah kamu ghibah. Kalau yang kamu ucapkan itu ternyata enggak ada pada diri orang itu, faqad bahat tahu. Bahasa kita mungkin apa? Menuduh.
Orang ini baik-baik dikatakan jelek-jelek gini-gini, padahal dia tidak. Ini menuduh, berarti ini bahat tahu. Dalam bahasa Arab bahat, nah ini lebih jelek lagi, gitu kan. Artinya di sini ghibah maksudnya kata-kata tidak tepat kok meliputi ghibah, kan yang diomongkan dalam ghibah bisa jadi benar. Iya, tapi kalau itu berkaitan dengan perkataan yang kalau yang diomongkan itu mendengar itu enggak suka, maka ini ghibah. Termasuk namimah, mengadu domba dan semisalnya, maka itu semua masuk di dalam kalaman fahishan, ucapan yang buruk, jorok, yang tidak baik. Ini dari sisi substansinya atau maudhu'nya. Maudhu'nya maksudnya isi pembicaraannya. Yang kedua adalah yaitu tidak tepat dari sisi posisinya, tempatnya. Yaitu ayakuna hadzal qaulu fi nafsihi huwa khairun lakin kaunuhu yuqalu fi hadzal makan laisa bi khair. Maksudnya apa? Ucapannya itu sendiri sebetulnya itu baik. Akan tetapi diucapkan di tempat yang tidak pas. Maka ini pun menjadi tidak baik. Li'anna likulli maqamin maqalan. Karena setiap makom keadaan ini ada ucapan yang sesuai. Jadi kadang-kadang semacam itu enggak mesti disamakan, enggak bisa disamakan. Maka fa fi hadzal maudhu' la yakunu qaulan sadidan bal khata'an. Maka dalam kondisi semacam itu maka ia bukan termasuk ucapan yang tepat, akan tapi bahkan merupakan ucapan yang khata'an, salah. Walaupun secara zatnya ini tidak haram. Contoh, seandainya ada seseorang melihat manusia yang lainnya sedang melakukan kemungkaran, di atas kemungkaran. Lalu dia melarang orang itu, A misalkan, melarang B dari kemungkaran itu. Akan tetapi A melarang B ini dalam keadaan yang tidak seyukyanya. Dia mengucapkan sesuatu di situ. Atau mengucapkan sesuatu tidak seyuknya dia ucapkan di dalam kondisi semacam itu, atau dia sangat keras mengucapkannya dalam ucapannya, menyakitkan misalkan dan semisalnya, maka ini dianggap juga ucapan yang tidak tepat. Jadi bisa dilihat ucapannya baik tapi diucapkan dalam keadaan kondisi yang tidak tepat, maka ini pun menjadi tidak tepat. Wa idza itaqal insanu rabbahu wa qala qaulan sadidan hasula ala faidatain. Perhatikan, ini motivasi untuk bertakwa ini. Apabila manusia itu bertakwa kepada Tuhannya, bertakwa kepada Allah, dan dia mengucapkan ucapan yang benar tadi, maka dia akan mendapatkan dua faedah. Nah, gini. Apa faedahnya? Kalau kita bertakwa kepada Allah dan mengucapkan ucapan yang benar, ucapannya tadi yang benar tadi dijelaskan ya, macam-macamnya ucapan yang benar itu. Apa yang didapatkan? Dua. Yang pertama, yuslih lakum a'malakum. Yang pertama. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum. Ini Al-Quran. Allah Ta'ala yang berfirman ini. Maka dengan bertakwa, dengan ketakwaan, fabittaqwa solahul a'mali wa maghfiratud dzunub. Maka dengan ketakwaan ia akan mendapatkan solahul a'mal, amal-amal yang soleh. Dia akan bisa melakukan amal-amal yang baik. Allah akan menjadikan dia itu bisa melakukan amal-amal yang baik, yang soleh. Yang kedua adalah diampuninya dosa-dosa. Wa bil qauli sadidi solahul a'mali wa maghfiratud dzunub. Maka dengan ucapan yang tepat ini amal-amal akan bisa menjadi soleh, baik, dan dosa-dosa pun diampuni. Maka dari sini, dari ayat ini juga diketahui bahwasanya man lam yattaqillah wa yaqul qaulan sadida
fa innahu khariyun bi an la yuslihallahu lahu a'malahu wa la yaghfiru lahu dzambahu. Fa fihi al-hassu ala taqwallah wa bayani fawaidiha. Yani dari ayat ini kita ketahui bahwasanya atau diketahui bahwasanya barang siapa yang tidak bertakwa kepada Allah dan tidak mengucapkan ucapan yang benar, maka layak baginya, pantaslah baginya kiranya Allah tidak memperbaiki amal-amalnya dan Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Maka di sini terdapat anjuran di ayat ini. Dan ayat ini kan sering kita dengar. Khutbah Jumat, sering. Enggak harus sebetulnya. Enggak apa-apa orang khutbah Jumat enggak mesti mengucapkan ini. Enggak mesti baca ini. Tapi kalau baca ini ya saya sering. Karena ini khutbah hajah. Nabi ketika berkhutbah ini buka dengan khutbah hajah. Maka ini maknanya semacam ini. Jadi akan mendapatkan dua hal. Maka yang terdapat motivasi untuk apa? Bertakwa kepada Allah. Dan juga menjelaskan faedahnya. Baik. Ayat berikutnya. Qala ta'ala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini kita pembahasannya adalah dalil-dalil tentang takwa ini kan. Dalil-dalil tentang perintah untuk bertakwa kepada Allah. Di sini di dalam surat At-Tolak ayat 2 hingga ayat 3. Ini tidak berupa fi'il amr langsung, tapi ini berita. Dari berita ini tersirat juga perintah kalau orang mau berpikir. Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yattaqillah," barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Berita ini kan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya yaj'alahu makhraja. Allah akan menjadikan untuknya jalan keluar. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan pasti Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini jawab man ini syarat, ini isim syarat di sini. Siapa saja atau barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan memberikan jalan keluar, menjadikan jalan keluar untuknya, dan pasti Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Yattaqillah, barang siapa bertakwa kepada Allah, yaitu dengan apa? Dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Niscaya Allah akan menjadikan untuknya makhrajan min kulli dzikin. Allah akan menjadikan untuknya, memberikan kepadanya jalan keluar dari kesempitan. Kesempitan apa saja. Ini maka ini harus yakin. Maka kalau ada orang punya masalah, kita punya masalah yang sulit dipecahkan, kadang menemui jalan buntu, maka dekatkan kepada Allah diri kita. Tingkatkan ketakwaan kepada Allah. Jangan sebaliknya. Jadi orang punya masalah, di rumahnya punya masalah, di kantornya masalah, dengan temannya bermasalah, akhirnya nggak pernah ke masjid. Nyepi yang kuburan misalkan, menyendiri. Nah, ini bisa gantung diri nanti di sana, pusing-pusing gantung diri karena jin yang datang. Nah, berarti kan ada kadang-kadang orang gantung diri di kuburan. Ada. Ya mati gantung diri, bunuh diri. Banyak masalah misalkan. Nah, ini ketakwaan. Ini kita harus yakin kita. Kita punya zat, punya Rabb, punya sembahan. Jadi Allah Ta'ala satu-satunya sembahan yang hak untuk disembah. Dan Allah itu maha segala-galanya. Kalau Allah sudah berfirman demikian, kita yakin ini. Ini penting dan menghadapi kehidupan kita ini. Seorang muslim harus jadikan pedoman ini. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan memberikan jalan keluar. Nah, ketika kita banyak masalah gini-gini, sudah mengadu kepada orang belum tentu dibantu, bisa jadi tambah dikapok nilai apa misalkan. Tapi kepada Allah mengadu. Yakin ayat ini, ingat. Tingkatkan ketakwaan kepada Allah, ketaatan, sholat. Ada masalah, sudah sholat sunnah, berdoa. Dan apa-apa ketaatan dijaga ini kan.
Dan masuk yang kedua, pasti Allah akan berikan rezeki kepadanya dari arah nggak disangka-sangka. Ini terasa sekali kalau bukan PNS ya kan. PNS kan tiap bulan dapat gaji. Ini kalau orang pagi berangkat, nanti bekerja, entah kerja apa, besok juga belum tentu kerjanya ada enggak. Nah ini penting ketakwaan dijaga. Pasti Allah akan ngasih lah. Yakin dengan ini. Al-Dur Razzaq, Allah Zat yang memberikan rezeki. Jadi niscaya Allah akan berikan jalan keluar kepadanya min kulli dzikin, dari setiap kesempitan. Fa kullama dhaqa alaihi syai'u wa huwa muttaqillah azza wa jalla ja'ala lahu makhraja sawa'un kana fi ma'ishatin aw fi amwalin aw fi auladin aw fi mustama'in aw ghairi dzalik. Maka setiap kali ada sesuatu yang menjadikan dia terasa sempit, pikirannya sempit, dadanya sempit, dan dia dalam keadaan, namun dia dalam keadaan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, dia melaksanakan perintah-perintahnya, dia tinggalkan larangan-larangannya, maka Allah akan menjadikan untuknya makhrajan, jalan keluar. Baik dalam masalah ma'isyah. Ma'isyah ini pekerjaan, cari ma'isyah, cari penghidupan. Itulah ma'isyah kerja maksudnya. Au fi amwalin, atau dalam harta, masalah harta. Au fi auladin, atau dalam masalah anak-anak. Atau di urusan masalah di tengah-tengah masyarakatnya, atau yang lainnya. Allah akan memberikan jalan keluar kalau dia bertakwa. Permasalahannya, kadang orang itu sudah merasa bertakwa, pada hakikatnya belum bertakwa. Aku sudah bertakwa gini, tapi kok katanya jalan keluar, kok tambah belum ada juga jalan keluar. Rezeki kok tambah juga belum dikasih rezeki misal. Jangan-jangan kita hanya perasaan saja bertakwa ini. Masih banyak ternyata maksiat-maksiat yang dilakukan, larangan-larangan masih dilakukan, ketaatan yang masih belum banyak yang belum dikerjakan, bisa jadi. Yang jelas ayat ini benar, kita yakin ini. Sehingga apa? Ketika ada masalah dalam mana saja, di mana saja, maka ketakwaan ditingkatkan. Ketakwaan ditingkatkan. Idza kunta muttaqiyallah fasik annallaha sayaj'alu laka makhraja min kulli dzikin. Apabila Anda bertakwa kepada Allah, maka yakinlah, percayalah bahwasanya Allah itu kelak akan memberikan untuk Anda makhrajan min kulli dzikin, jalan keluar dari setiap masalah, dari setiap kesempitan. Ini. Wa tamid dzalika, dan bersandarlah sepenuhnya ini kepada Allah. Kenapa? Li'annahu qaulu man yaqulu li syai'in fayakun. Karena ini adalah kalamullah, Al-Quran, firman Allah. Ini adalah kalam atau firman zat yang apabila dia mengatakan kepada sesuatu kun fayakun. Apabila Allah mengendaki, apabila Allah mengingat sesuatu, Allah mengatakan kun, jadilah, fayakun, maka jadilah ia. Dan ini banyak kita mungkin juga merasakannya. Banyak hal-hal dalam kehidupan yang kita alami itu terkadang ya kurang masuk akal juga kadang. Maksudnya di luar nalar kadang-kadang. Banyak kita ngalami itu. Ini kalau secara akal-akal mungkin nggak mungkin, tapi ini nyatanya bisa. Itulah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Pentingnya keimanan. Pentingnya ketakwaan. Keimanan penting dalam kehidupan kita. Ini. Saya yakin semuanya mesti ada masalah. Maka ingat juga Nabi Yakub kan, innama asku bathi wa husni ilallah. Sesungguhnya aku mengadukan keluh kesahku ini kepada Allah. Ini kepada Allah. Sebab kalau kita berkeluh kesah kepada manusia, belum tentu dibantu juga. Kecewa nanti. Tapi kalau mengadunya kepada Allah, Allah tahu sebetulnya urusan kita, tahu apa yang kita hadapi, Allah yang menciptakan kita.
Tapi beda antara orang yang meminta kepada Allah dan tidak meminta. Orang yang berdoa kepada Allah dan tidak berdoa. Orang yang bertakwa kepada Allah dan tidak bertakwa. Jadi ini motivasi untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma aktsarul ladina taqallah wa ma aktsarul ladina ittaqallaha faja'ala lahu makhraja. Betapa banyak orang-orang yang bertakwa kepada Allah lalu Allah menjadikan untuknya jalan keluar. Banyak ini. Di antaranya adalah kisah 3 orang yang tertutup di dalam gua oleh batu yang besar. Dia berada di dalam gua, kemudian pintu gua tertutup oleh batu yang sangat besar dan menutup pintu jalan masuk ke gua itu sehingga mereka nggak bisa keluar. Mereka ingin menyingkirkan batu itu tapi nggak kuat. Maka mereka masing-masing berdoa dengan tawasul. Berdoa kepada Allah dengan tawasul, di antaranya dengan amal solehnya kepada Allah Azza wa Jalla. Akhirnya Allah memberikan jalan keluar dari gua itu, yaitu batu pun akhirnya bergeser dan akhirnya mereka bisa keluar. Dan contoh-contoh semacam itu banyak sekali. Dan saya yakin mungkin di antara kita banyak yang mengalami semacam itu. Kalau kita mengalami semacam itu, apa yang kita rasakan? Semakin percaya kepada Allah, semakin bersandar kepada Allah, semakin bertawakal kepada Allah, semakin menjaga ibadahnya. Ini yakin semacam itu. Wa qul huwa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Hada aidon faidatun adimatun. Annallaha yarzuquka min haitsu la tahtasibu. Dan firman Allah Ta'ala, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau tadi kan jalan keluar, Allah pasti akan memberikan kepadanya jalan keluar. Sekarang dan niscaya Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini juga merupakan faedah yang besar, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada Anda dari arah yang tidak pernah Anda bayangkan, tidak Anda sangka-sangka. Contoh, seandainya ada seseorang bekerja mencari harta tapi dari jalan yang haram, misalkan dari jalan menipu, riba, atau yang semisalnya. Lalu dia diberi nasihat tentang itu, akhirnya dia pun meninggalkan itu semua karena Allah. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan untuknya jalan keluar dan akan memberikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Walakin, penting di sini. La tata'ajjal wa la tadhunna annal amra idza ta'akhkhara falayyakuna walakin qad yabtaliyallahu al-abda fayuakhiru anhu thawaba liyakhtabirahu hal yarji'u ila dzambi amla. Fa masalan idza kunta tata'amala birriba wa wa'adzuka man ya'iduka minan nas wa tarakta dzalika walakinaka bakita syahron aw syahraini ma wajadta ribhan fala tayas wa taqul aina rizq min haitsu la ahtasib bal intadzir wasik biwa'dillah wa saddiq bihi wa satajiduhu wala tata'ajjal. Maksudnya gini, itu semua pasti. Barang saya bertakwa kepada Allah, jika Anda bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan berikan jalan keluar dan akan memberikan rezeki kepada Anda dari arah yang tidak disangka-sangka. Akan tetapi jangan tergesa-gesa.
Jangan langsung kepingin buktinya mana. Jangan tergesa-gesa. Dan jangan kira bahwasanya suatu perkara yang apabila diakhirkan enggak segera diberikan itu berarti tidak akan terjadi. Sangat mungkin, masih lama, mungkin nanti pasti akan diberikan gitu. Akan tetapi terkadang Allah itu menguji hamba tersebut. Sehingga Allah yuakhiru anhu sawab. Allah akan mengakhirkan pahalanya. Untuk menguji dia, apakah dia kembali kepada perbuatan dosa yang barusan dia tinggalkan ataukah tidak. Misal, beliau contohkan, apabila Anda misalkan bermuamalah dengan riba nih. Bermuamalah dengan riba. Lalu ada orang yang menasihati Anda. Ada manusia yang menasihati Anda atau orang yang menasihati Anda. Sehingga Anda meninggalkan hal itu. Akan tetapi Anda tinggalkan itu selama mungkin sebulan atau 2 bulan. Kemudian Anda tidak mendapati laba, keuntungan. Maka jangan Anda putus asa. Dan kemudian mengatakan mana rezekinya dari arah yang tidak disangka-sangka. Mana rezeki dari arah yang tidak aku sangka-sangka. Sudah sebulan, 2 bulan, 3 bulan meninggalkan riba misalkan atau yang lainnya. Mana gantinya kok belum ada? Misal. Kemudian kembali lagi. Gak percaya kalau begitu. Misal. Ini ujian. Ini penting. Gak langsung sebulan langsung diganti. Maka ini ujian. Husnudzon kepada Allah. Jangan demikian. Akan tetapi tunggu. Dan percayalah sepenuhnya kepada janji Allah. Anda benarkan itu. Niscaya Anda akan mendapatinya. Dan ingatlah. Al-Quran ini tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Maka harus kita yakini ya memang. Gak boleh ragu-ragu. Gak boleh meragukan kebenarannya. Maka sebagai seorang muslim, seorang mukmin, ketika membaca ayat, kemudian difahami, dibaca artinya, yakin itu. Dan pasti benarnya, Allah itu tidak menyelisih janjinya. Allah gak pernah menyelisih janjinya. Ini. Dan jangan tergesa-gesa ingin segera Anda nikmati. Nah, ya Anda rasakan. Ini apa yang disebutkan dalam ayat tersebut. Jangan tergesa-gesa demikian. Oleh karena itu di dalam hadis disebutkan yustajabu li ahadikum. Ai idza da'a ma lam ya'jal. Yaqulu da'autu summa da'autu falam yastajib li atau yustajab li. Akan diijabahi, akan dikabulkan doanya untuk salah seorang di antara kalian jika dia berdoa selama dia tidak tergesa-gesa ingin dikabulkan. Maksudnya yaitu dia mengatakan aku telah berdoa dan berdoa dan berdoa kemudian berdoa bukan 3 kali sini, namun belum pula dikabulkan, belum pula diijabahi. Akhirnya dia berhenti berdoa, maka ini salah. Ini. Yakinlah Allah itu mengabulkan semua doa. Karena Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kamu sekalian kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Maka pengabulan doa itu mungkin di dunia, langsung Anda berdoa malam jam 3 doa, jam 5 langsung dapat jawabannya. Bisa jadi. Kemudian yang kedua, mungkin diberikan nanti di akhirat. Itu diberikan pasti, tapi enggak di dunia. Tapi di akhirat diberikan. Yang ketiga, mungkin dengan doa Anda itu, dengan sebab itu Anda diselamatkan dari mara bahaya, malapetaka, bencana, kecelakaan dan semisalnya. Ini bisa jadi. Maka kita harus yakin ketika berdoa kepada Allah, pasti Allah akan mengabulkan itu.
Isbir watruk ma haramallahu alaik. Sabarlah dan tinggalkan apa yang diharamkan oleh Allah untuk Anda. Kemudian intadil afaraj, tunggu ada jalan keluarnya, kegembiraan, waris, dan tunggu juga rezeki dari arah yang tidak Anda sangka-sangka. Maka kita harus meyakini itu. Maka ini penting, khususnya kita sebagai kepala rumah tangga yang hari-hari bekerja cari nafkah, maka kita harus yakin. Meyakini ini dan meyakinkan istri kita. Yang penting kita dalam rumah tangga ini suami istri pokoknya yakin, meyakini ini. Meyakini apa yang dijanjikan oleh Allah, apa yang dijanjikan oleh Rasul, yakin dan sabar. Dan insya Allah ya diberi kecukupan, nyatanya juga ada saja. Yang penting kan bisa makan, nyatanya juga bisa makan gitu. Dan ini pasti karena Allah yang menjamin. Allah yang menjamin kebutuhan kita. Akan memenuhi kebutuhan kita jika kita ini menjaga ketaatan kepada Allah. Jangan begitu. Orang-orang yang kafir saja dikasih kok. Ya kan? Yang kafir dia mau kerja dikasih dunia ini, tapi tidak dikasih di akhirat. Maka sekali lagi ini motivasi untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala ini menolong kita untuk bisa bertakwa kepadanya, melaksanakan perintah-perintahnya dan juga meninggalkan larangannya, dan terus senantiasa kita berdoa kepada Allah, di antaranya dengan doa jangan ditinggalkan pesan Nabi, yaitu berdoa dengan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Minta tolong, ya Allah tolonglah aku untuk bisa mengingat Engkau, untuk bisa bersyukur kepadamu, untuk bisa beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una bih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.